Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Priani, NIM saya 19104168867. Saya dari kelas A1 Pagi Manajemen, Fakultas Ekonomi di kampus Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau menjawab UTS atau ujian tengah semester, yaitu tentang mata kuliah analisis lingkungan bisnis. Dosen saya yaitu yang pertama Pak Adi Mursalin, sarjana ekonomi, master manajemen. Soalnya, silakan jawab pertanyaan berikut ini dan rekam video jawaban Anda dan posting link jawaban UTS analisis lingkungan bisnis di grup WA, di komentar ini, dan di grup di Google Classroom panitia dalam bentuk link video. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. 2. Jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTER. 4. Apa yang dimaksud dengan strategi non-PASA atau non-marketing strategi. 5. Pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Jelaskan alasannya, bagaimana pengaruh pandemi COVID-19 terhadap bisnis di Kalimantan Barat secara umum dan Pontianak khususnya. Soal nomor 6, coba buka di YouTube, tulis analisis lingkungan bisnis dan lingkungan PESTER. Review isi kedua video yang Anda tonton tersebut. Dan yang ketujuh, soal ketujuh, silakan ringkas bab 1 dan bab 2 dari buku analisis lingkungan bisnis yang Anda miliki. Oke. Apa yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis? Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sebelum membicarakan segala sesuatu mengenai lingkungan bisnis. Maka hendak dimengerti terlebih dahulu beberapa istilah, yaitu sebagai berikut. Lingkungan eksternal adalah faktor yang berada di lingkungan jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan suatu peluang atau ancaman. Analisis adalah penelusuran peluang atau ancaman sebagai kepangkalnya. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencanaan strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Itu yang dimaksud dengan analisis lingkungan bisnis. Kedua, jelaskan mengapa perlu melakukan analisis lingkungan bisnis. Oke. Mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis? Yang pertama, agar membuat strategi dapat menganalisis setiap kesempatan dan membantu mengembangkan sistem pemecahan sedini mungkin terhadap faktor-faktor lingkungan dan dianggap mengancam tujuan perusahaan atau early warning system. Yang kedua adalah untuk dapat mengefektifkan proses manajemen strategi, karena dengan melakukan analisis lingkungan yang akan diperoleh lebih efektif. Ketiga, untuk membantu manajer dalam melamarkan dampak lingkungan bisnis terhadap perkembangan perusahaan. Terkumpulnya berbagai informasi dan lingkungan memudahkan untuk membuat perencanaan jangka panjang. Oke. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan PESTER. PESTER analisis adalah metode manajemen risiko yang digunakan untuk mengevaluasi lingkungan eksternal bisnis. Analisis ini dilakukan dengan memecahkan peluang dan risiko menjadi faktor-faktor berikut. Yang pertama, politik faktor atau faktor politik. Faktor pertama yang dievaluasi melalui PESTER analisis adalah faktor politik. Faktor ini mengevaluasikan sejauh mana kebijakan pemerintah dan pemerintah dapat berdampak pada perusahaan dan brand menurut Export Collection of Marketing. Ini
cukup analisis mengenai kebijakan politik dan stabilitas serta kebijakan pedagang, fiskal, dan perpajakan. Yang kedua adalah ekonomi faktor atau faktor ekonomis. Smart Instincts menyebut bahwa lingkungan ekonomi yang cocok dengan brand kamu dapat dinilai melalui demografis, tentu hingga pada tingkat nasional. Faktor ekonomi ini meliputi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, tingkat inflasi, suku bunga, pendapatan konsumen, dan tingkat pengangguran. Faktor-faktor ini mungkin memiliki dampak jangka panjang langsung atau tidak langsung pada brand. Faktor ini juga akan mempengaruhi daya beli konsumen. Selain itu, perubahan ekonomi dapat memengaruhi model permintaan atau penawaran produk. Akibatnya, hal ini juga mempengaruhi caramu menentukan harga produk dan layanan. Yang ketiga, social factor atau faktor sosial. Dalam Pestel, analisis dimensi sosial yang dimaksud adalah karakteristik demografis, norma, adat istiadat, dan nilai-nilai populasi di mana organisasi beroperasi. Ini termaksud tren populer seperti tingkat pertumbuhan penduduk, distribusi usia, distribusi pendapatan, sikap karir, penekanan keselamatan, kesadaran kesehatan, sikap gaya hidup, dan hambatan budaya. Faktor sosial ini sangat penting jika kamu ingin menarget produk pada karakter pelanggan tertentu. Selain itu, faktor ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan tenaga kerja lokal dan kesediaan untuk bekerja dalam kondisi tersebut. Yang keempat, technological factor atau faktor teknologi. Faktor ini berkaitan dengan inovasi dalam teknologi yang dapat mempengaruhi operasi industri dan pasar. Secara menguntungkan atau tidak menguntungkan, ini mengacu pada insentif teknologi tingkat inovasi, otomatisasi aktivitas penelitian dan pengembangan perubahan teknologi, dan jumlah kesadaran teknologi yang dimiliki oleh target pasar. Faktor ini dapat memengaruhi keputusan untuk memasuki atau tidak memasuki industri tertentu. Meluncurkan atau tidak meluncurkan produk tentu akan melakukan aktivitas produk ini di luar negeri dengan mengetahui apa yang terjadi dan segi teknologi. Kamu dapat membantu perusahaan untuk lebih efektif dan mengalokasikan dana untuk mengembangkan teknologi yang berhubungan dengan produksi. Yang kelima, legal factor atau faktor hukum. Faktor ini mungkin memiliki beberapa tumpang tindih dengan faktor politik. Namun yang termasuk dalam faktor ini adalah undang-undang yang lebih spesifik. Misalnya Undang-Undang Ketenaga Kerjaan, Undang-Undang Pelindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Cipta dan Paten, serta Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan. Kamu perlu mengetahui apa yang legal dan apa yang tidak legal agar promosi dan penjualan produk dapat bekerja sukses sesuai etika jika produkmu dipasarkan secara global. Ini menjadi sangat rumit karena setiap negara memiliki seperangkat aturan dan regulasi sendiri. Selain itu, kamu perlu mengetahui potensi perubahan dalam undang-undang dan dampaknya terhadap bisnis di masa mendatang. Kamu bisa berkonsultasi kepada penasihat hukum dan pengacara untuk memahami hal ini. Yang keenam, environmental faktor atau faktor lingkungan. Faktor lingkungan baru muncul ke permukaan baru-baru ini. Faktor ini menjadi penting karena meningkatkan kelangkaan bahan baku, target polusi, dan target jejak korban yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk aspek ekologi dan lingkungan seperti cuaca iklim, penyimbangan lingkungan, dan perubahan iklim yang terutama dapat memengaruhi industri. Selain itu, tumbuhnya kesadaran akan potensi dampak perubahan iklim dapat memengaruhi cara perusahaan beroperasi dan produk yang ditawarkan. Hal ini dapat kamu gunakan untuk menyusun strategi
Social Responsibility atau CSR yang tepat dan berkelanjutan. Bagian berikut dapat membantu memahami apa saja yang perlu diperhatikan ketika melakukan PESTER analisis. Yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan strategi non-pasar. Lingkungan pasar dan non-pasar. Lingkungan pasar kinerja ditentukan oleh pesaing antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif, dan lingkungan non-pasar. Undang-undang, peraturan, keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan industri, individu, aktivis, dan kelompok kepentingan dan perusahaan di lingkungan pasar. Strategi intermediate dilakukan oleh pasar. Sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermediate dilakukan oleh lembaga-lembaga publik swasta termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sentimen publik. Lingkungan non-pasar dipengaruhi oleh lingkungan eksternal yang dapat digambarkan sebagai berikut adalah: yang pertama adalah segmen element, segmen demografis, besarnya populasi, struktur usia, distribusi bunga, defisit atau supply, neraca perdagangan, tingkat tabungan masyarakat, tingkat perpajakan, filosofi, deregulasi hukum, ketenagaan kerja, kebijakan, dan filosofi. Oke, itu yang dan lain-lainnya. Analisis lingkungan non-pasar. Lingkungan pasar. Oke, itu jawaban yang nomor 4. 5. Pandemi COVID-19 ini termasuk ke dalam lingkungan internal atau eksternal. Oke, yang nomor 5. Strategi pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi. Pada kesempatan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan seputar pandemi COVID-19 di Kalimantan Barat. Gubernur juga menyampaikan data-data COVID-19 pada perharinya. Disebabkan masih banyaknya masyarakat yang spektif atau tidak peduli dengan COVID-19, Gubernur mengatakan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman tiap orang itu berbeda-beda. Ketika ditanyakan mengenai kondisi ekonomi Kalimantan Barat, Gubernur menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat triwulan 2 masih negatif 3,4 dan berharap terjadi peningkatan pada triwulan 3 serta masih optimis akan meningkatkan ke arah positif pada triwulan 4. Oke. Walaupun kondisi sedang sulit di masa pandemi, para pemerintah dan gubernur menghimbau masyarakat dapat melakukan proteksi diri dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan memakai masker. Para penjual diwajibkan menggunakan sarung tangan, tetap beraktivitas bekerja seperti biasa sesuai dengan profesi masing-masing sehingga ekonomi sedikit demi sedikit akan terbangun. Oke, yang itu yang kelima. Berarti ekonomi di Kalimantan Barat atau Pontianak sedikit menurun, termasuk dalam eksternal dan internal. Di sini pandemi mengakibatkan ekonomi dan populasi masyarakat, membuat ekonomi para masyarakat semakin menurun, tetapi ada new normal di mana masyarakat dapat bekerja keras lagi walau harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan sarung tangan. Oke, sekian. Selanjutnya, saya membuka channel YouTube. Saya membaca analisis lingkungan dan analisis ide bisnis, metode Scamper dan PESTER, yaitu di channel Ariel Indra Gunawan.
mengevaluasi produk atau jasa, dan menganalisis usaha. Oke, dan channel YouTube selanjutnya saya membaca di FX Budi Widiatmoko karena penjelasan di channel pertama tidak terlalu banyak. Pester. Faktor lingkungan pada Pester. Alat analisa yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan membantu untuk menganalisis dampak-dampak yang dapat ditimbulkannya. Analisa Pester. Alat yang sangat membantu untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang lingkungan di mana organisasi akan beroperasi. Memperhatikan lingkungan dengan saksama, kita dapat mengambil manfaat dari peluang yang ada dan berusaha meminimalisir ancaman. Menyediakan konteks untuk perencanaan yang terinci untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada. Faktor lingkungan environment pada analisis Pester. Perlu diperhatikan dengan cermat masalah lingkungan yang sedang dan akan menjadi topik bagi para pemerhati lingkungan yang akan mempengaruhi perusahaan atau organisasi atau proyek. Faktor lingkungan environment pada analisis Pester. Yang pertama, masalah lingkungan, peraturan perundangan terkait lingkungan, faktor lingkungan. Yang keempat, ketiga, nilai-nilai yang dianut pelanggan. Faktor lingkungan. Yang undang-undang ketenagakerjaan yang terkait dengan masalah lingkungan. 4, nilai pasar, nilai yang dianut pemangkuan kepentingan dan stakeholder. 6, gaya manajemen. 7, perilaku karyawan. Oke, itu sekian dari saya. Pester. Lingkungan pasar dan Pester. Lingkungan pasar. Analisis lingkungan pasar itu termasuk mencakup semua yang mikro, makro, dan semuanya. Pester mencakup dengan lingkungan, ekonomi, hukum, dan semuanya. Pester dan analisis lingkungan bisnis itu sama, tetapi Pester memiliki beberapa hal yang harus dimengerti. Meringkas bab 1. Oke. Analisis lingkungan bisnis. Analisis lingkungan bisnis mencakup beberapa hal. Yang pertama, mengapa lingkungan bisnis perlu dianalisis. Yang 2, komponen analisis lingkungan bisnis. Ketiga, faktor lingkungan bisnis. Faktor lingkungan bisnis, bisa dibilang lingkungan makro atau lingkungan industri. Mencakup pelanggan, pemasok, pesaing, dan lain-lainnya. Lingkungan mikro dan makronya. Lingkungan mikro, sekarang lingkungan makro dalam analisis lingkungan bisnis. Lingkungan umum yang mencakup dengan faktor ekonomi, faktor demografis, faktor geografi, dan beberapa faktor-faktor lainnya seperti teknologi, pemerintah, sosial, dan lainnya. Bab 2-nya, teknik analisis lingkungan bisnis. Ada beberapa cara untuk mempengaruhi informasi, di antaranya 1, dengan mendengarkan informasi lisan, yaitu informasi yang didapatkan melalui pendengaran baik secara format atau informat. Sumber informasi lisan ini meliputi media, radio, TV, dan harian. B, karyawan perusahaan, rekan bawahan, dan pengawasan. C, sumber perusahaan lainnya, pelanggan, pelantaran pemasok, perguruan tinggi, pesaing, dan eksekutif keuangan dan konsultasi. 2, informasi tertulis, dokumentasi, dan dapat diketahui dengan cara membaca informasi dan disediakan oleh orang-orang lain untuk beberapa tujuan. Cara lain ada merencanakan sistem informasi manajemen. Yang ketiga, memata-matai atau superness. Yang keempat, pelamaran format. Kelima,
pengamatan langsung dan pendapat umum. Oke, itu beberapa dari bab 2. Bab 2, lingkungan pasar dan bukan pasar. Pendahulu, beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan bukan pasar. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum tempat mereka beroperasi. Seperti di Google, McDonald, dan Toyota telah terus bersukses di pasar mereka secara umum. Mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintahan perusahaan. Perusahaan lain telah sukses besar di pasar mereka, tetapi gagal mendapat pengakuan dari masyarakat atau sendiri. Dan pemerintah harus berbicara sebuah indik dalam sepatu atlet. Tetapi Nick tidak mendapatkan respect dan masyarakat karena masyarakat merasa khawatir tentang kondisi kerja dan kurang baik di pabrik pemasok. Oke, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan pemasok dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Ringkasan, bidang bisnis dan lingkungannya berkaitan dengan masalah-masalah di lingkungan bukan pasar yang memengaruhi penting pada kinerja organisasi. Manajemen berada dalam posisi terbaik untuk memahami bagaimana aktivitas pasar bukan perusahaan. Masalah bukan pasar menimbulkan masalah bukan pasar untuk menilai pentingnya masalah bukan pasar untuk strategi dan kinerja keseluruhan. Sekian dari saya, terima kasih.